Pemirsa, pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanty tengah jadi perbincangan publik. Baru-baru ini diketahui, Anang dan Ashanty memulai bisnis baru. Keduanya mulai merambah bisnis NFT atau non-fungible token. Keduanya hadir lewat peluncuran token ASICS. Namun sayang, bisnis baru Anang dan Ashanty terganjal pernyataan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI soal keabsahan token ASICS. BAPEPTI menyatakan bahwa token ASICS tidak termasuk dalam daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Jadi meluruskan hal kemarin, jadi memang mungkin terjadi kesalahpahaman terkait dengan pemberitaan bahwa pada prinsipnya untuk ASICS itu sebenarnya tidak dilarang untuk dalam hal ini karena kan memang masih dalam proses untuk penjualan seperti itu. Nah untuk itu memang saat ini pun sudah ada dalam hal ini itikat baik justru dari timnya ASICS sendiri dari Mas Anang dan Mbak Ashanty yang nantinya akan didaftarkan kepada kami sehingga nantinya akan masuk ke dalam lampiran peraturan BAPEPTI untuk menjadi diperdagangkan di pedagang kripto di dalam negeri sini seperti itu. Nah dalam hal ini nanti prosesnya kami juga nanti akan koordinasi dengan timnya dari ASICS sendiri dan tentu saja kami siap untuk bekerja sama dalam hal tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut. Lantaran hal tersebut, kemarin Anang dan Ashanty pun mendatangi kantor BAPEPTI di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Anang dan Ashanty terkait dengan larangan perdagangan terhadap token kripto ASICS. Usai bertemu dengan pihak BAPEPTI, Anang dan Ashanty pun mengungkap polemik yang terjadi. Yang Twitter kemarin kan memang ini kan istilahnya kita kan ada berbagai yang melaksanakan, ada adminnya. Mungkin dalam hal ini admin melihatnya kan dari sisi bahwa ASICS ini belum masuk di daftar Perba 7 2020 seperti itu. Nah kami melihatnya karena kami dari Biro Pembinaan Pengemasar, tentu saja kami mengedepankan dari sisi pembinaan. Tentu saja kami siap menerima bila ini akan melakukan proses pendaftaran yang tujuannya adalah supaya ini juga nanti dapat diperdagangkan, sudah dinilai dan justru akan melindungi juga bagi para konsumen yang akan membelinya seperti itu. Jadi kami nanti akan coba luruskan Twitternya ke depan. Mungkin banyak pertanyaan juga, kenapa sekarang masih terjadi perdagangan, kok bisa dijual? Itu kan? Itu juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHEX. Decentralized Exchange dan Centralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Centralized Exchange, karena di bawah BAPEPTI. Kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange, ada di internasional, di PancakeSwap. Itu yang kita lakukan hari ini, karena ada juga di dalam Perbab 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 CFC peringkat 500 di dunia. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga menjadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah, kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita, sama sekali tidak ada pelanggaran di sini. Makanya alhamdulillah kemarin Pak Wamendak ya, Pak Wakil Menteri Perdagangan. Ya, karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASICS dan lain-lain. Makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran BAPEPTI kita kan baru berapa minggu ya? Iya, Mbak. 2 minggu. Belum sebulan tokennya. Mungkin karena naiknya cepat jadi begini ya gitu aja. Tapi nanti akan diperdagangkan di mana? Ya pasti kita hari ini nanti sore saya harus ngomong juga Ketemu. bahwa nanti sore kalau teman-teman nanti mau datang, kita ada di Abar itu kita akan menjelaskan bagaimana proses dengan Indodax. Mudah-mudahan hari ini selesai. Kalau selesai hari ini kita akan umumkan bahwa kita akan melantai di Indodax. Masa mungkin ada investor yang merasa rugi itu di Twitter banyak banget. Ya tadi saya bilang ada foodnya. Ya. Saya nggak bisa merekayasa itu semua dan kita tim nggak bisa melihat itu semua. Tapi mungkin Karena investor yang benarnya kita tuh pasti ngubungin ke kita atau Semua telepon ke kita dan kita jelaskan. Ya, usai bertemu dengan BAPEPTI, Ashanty juga sempat menyinggung admin Twitter yang menimbulkan kegaduhan terkait isu tersebut. Lewat Twitter, BAPEPTI mengeluarkan larangan memperjualbelikan token ASICS. Jadi teman-teman intinya kita bukan dilarang ya. Kemarin memang
Oh ya, dari Bapak juga kemarin sudah mengasih tahu ke kita bahwa bukan dilarang, tapi kita memang sedang dalam proses pendaftaran gitu. Cuma karena memang kemarin bahasanya dilarang, jadi banyak orang yang salah interpretasi ya Pak ya gitu. Namun dalam momen tersebut pihak Bapepti sudah mengklarifikasi isu larangan memperjualbelikan token ASICS. Pihak Bapepti dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi Anang dan Ashanti menjual aset kripto tersebut. Kita nggak ada problem di aturan main yang dimaksud, kita nggak tahu itu maksudnya. Jadi aturan mainnya sih nggak ada masalah, Mas. Nggak ada Jadi masalah. sepanjang ini nanti token ASICS ini akan didaftarkan, karena nanti kan akan diperjualbelikan di salah satu pedagang ataupun semua, Ya. nanti ada beberapa pedagang di dalam negeri yang sudah terdaftar di Bapepti pedagangnya. Jadi karena pedagangnya sudah terdaftar di Bapepti, maka aset kripto yang diperdagangkan oleh para pedagang sudah terdaftar di Bapepti itu juga aset kriptonya harus dilakukan penilaian. Nah nanti kalau misalkan sudah dilakukan penilaian itu sesuai dengan tadi peraturan Bapepti nomor 7 2020, nilainya sudah mencukupi, maka berarti itu layak untuk dijual. Kenapa layak dijual? Karena nilainya sudah bagus, berarti itu dianggap akan memberikan aset kripto ini bisa layak untuk dibuat menjadi alat investasi dan masih bisa dijamin tidak merugikan konsumen nantinya ke depan gitu. Hingga saat ini token ASICS milik Anang dan Ashanti masih dalam proses pendaftaran. Bapepti pun mewajibkan Anang dan Ashanti untuk segera melengkapi dokumen token ASICS. Dokumennya itu ada di peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020, ada kriteria 30 kriteria. Jadi intinya yang pasti harus mempunyai white paper dan juga proses bisnis dan pengembangannya ke depan seperti apa. Dan termasuk itu nanti dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperlukan situ. Prosesnya nanti bisa cepat karena nanti kita tinggal melihat nanti dokumen-dokumen pendukungnya, semakin dokumen pendukungnya lebih cepat, maka akan lebih cepat diprosesnya. ASIC token kita bertanggung jawab, kita nyiapkan semua untuk edukasi, ada telegramnya, anggotanya udah 4.000, 5.000. Terus 6.000. ya 6.000. Sekarang yang untuk pembeli semua itu ada telegramnya sih udah 25 holders. Terus ada yang di internasional sudah ada hampir 20.000, total hampir 40-50.000. Itu terjadi di sini. Kita siapkan itu semua dengan baik. Tidak ada yang tidak kita siapkan. Makanya edukasi yang dilakukan oleh Bunda, kenapa? Banyak mama yang direct ke kita minta tahu, kepingin tahu. Alhamdulillah mereka masih hold. Mereka hold, nelpon ke Bunda, hold, dijelaskan sampai makanya Bunda tadi ngomong bahwa terima kasih ke Pak Wamendak. Tadi malam menenangkan keadaan bahwa menyampaikan yang disampaikan. Akhirnya bergaung bersambut dengan Pak Tirta dari Bapepti seperti ini. Juga, ya. Mudah-mudahan ini bisa diberitakan dengan baik supaya foodnya tidak Judulnya terus. ya teman-teman ya. Bisa dibilang kepanikan investor aja nggak sih? No, tidak ada yang panik. Tidak ada yang panik. Kalau di dunia Tidak ada yang panik. kalau Semalam dunia ada yang kripto, masuk 100 BNB kok mas, tidak ada yang panik sebenarnya. Tapi ini hal yang wajar nggak sih menurut Anda? Wajar. Wajar. Sideways wajar. Anang pun menegaskan bahwa konsumen tidak perlu panik dengan peredaran isu token ASICS yang dilarang beredar. Sebab saat ini, token ASICS dalam proses mendapat keabsahan sebagai aset kripto resmi di tanah air. Sebenarnya di pasar kripto itu ada istilah food. Ya, jadi food itu bagaimana pasar itu dibuat, ada yang dibuat takut lalu jual, nanti ada yang beli dari bawah. Ya. Sebenarnya kalau market, Aman. Mas Anang ini hype luar biasa. Ini adalah artis pertama yang menjadi pionir membesarkan kripto aset ya Pak Tirta. Kripto aset kita sepakat dari liquidity 190.000 US dollar, sekarang liquidity kita itu ada di angka 3 juta sampai 4 juta US dollar. Artinya secara market cap juga luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kita rugi atau apa segala macam, itu sih biasa dalam kripto biasa. Enggak. Dunia kripto ini kan memang kita nggak boleh baper, kita nggak boleh, karena kita selalu bilang ke semua orang yang mau gabung sama kita, do your own research gitu. Artinya kita bukan penganalisa keuangan kalian. Kalian untuk orang yang tahu kripto kita udah enak menjelasinnya, tapi buat orang-orang yang baru mau ikut sama kita, memang ada sedikit kita harus lebih lagi effort untuk memberi mereka pengetahuan yang lebih tentang apa ini kripto dan apa yang harus dilakukan. Tapi terus terang memang tweet kemarin, makanya kita sampai datang ke Pak Tirta, kita bilang tweet kemarin itu membuat kita memang kemarin sedikit lebih sedikit shock karena banyak orang-orang yang tidak paham dan dipermainkan lagi oleh food tadi gitu, orang yang memang ya nggak suka aja karena kita kemarin luar biasa kenaikannya kan gitu. Dan lagi
kayaknya nggak layak kita ngomong berterusan masalah itu. Bahwa kita hari ini mempersiapkan, Bunda dengan saya mempersiapkan tim lagi menyusun rencana. Kita akan keliling Indonesia 1 bulan ke depan. Kita akan tur Indonesia bertemu dengan komunitas kripto di daerah. Untuk menjelaskan, karena yang lebih concern dari kita berdua, ini keniscayaan yang kita akan lewatin. Blockchain, NFT, crypto aset. Ini bagian dari masa depan. Kalau kita tidak mengedukasi publik dengan hal ini, ya kita nanti jadi cuman beli-beli doang, tapi nggak tahu fundamental yang bisa dibangun dari sini. Ya, kerajaan bisnis yang dibangun Anang dan Ashanty di luar dunia hiburan kerap kali mendapat cobaan. Jauh sebelum bisnis kripto, Ashanty sempat dilaporkan terkait dugaan uang prestasi oleh mantan rekan bisnisnya Martin Pratiwi ke jalur hukum. Kalau proposalnya itu kita ada titik temu, mereka setuju, berarti mediasi berhasil. Kalau tidak, berarti tetap lanjut di persidangan. Setelah bekerja sama beliau, setelah sampai hari ini saya kerjasama tuh sama orang banyak banget. Dan semua kontrak saya memang setahun. Kalau setahun kita memang cocok dan bagus, kita pasti lanjut lagi. Saya punya bisnis yang lain, alhamdulillah belum pernah ada yang saya mau menang sendiri atau mau punya uang sendiri, karena saya yakin kita nggak akan berkah kalau kita dalam bekerja menjegal orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, pengadilan memutuskan Ashanty tak terbukti melakukan wan prestasi. Ashanty pun kembali melaporkan balik mantan rekan bisnisnya tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik. Dan saat ini, pihak kepolisian pun sudah menetapkan Martin Pratiwi sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ashanty. Aku bilang yang sabar, ikutin aturan tata tertibnya yang benar, jangan bicara di luar konteks. Nah, itu paling penting. Harus tenang, ya semua pasti bisa berjalan.